SODIMM atau memori untuk laptop ya. Di sini memang lebih kecil bentuknya ya dibandingkan dengan yang tadi untuk PC lebih panjang ya. Ini juga untuk laptop ya, dia lebih pendek tapi dia ada pelindung panasnya ya ini. Ada seperti itu. Nah, kesimpulan kedua di sini adalah semakin banyak RAM yang terpasang dalam komputer maka akses ke storage memori sekunder misalnya hard disk atau CD-ROM akan semakin jarang sehingga komputer akan dapat bekerja semakin cepat. Nah, inilah keuntungan memiliki kalau RAM komputer kita itu dalam jumlah yang besar atau tinggi ya. Nah, kemudian kecepatan memori dan cara kerjanya di sini. Nah, kita harus paham juga tentang bagaimana RAM kita itu bisa berjalan dengan cepat ya. Kemudian ada yang jenis DDR dan sebagainya ya. Nah, kita lihat di sini DDR itu singkatan dari Double Data Rate yang nama lengkapnya adalah DDR, SDRAM ya dan seterusnya ya. Kalau SDR itu singkatan dari Single Data Rate ya. Nah, cara kerjanya hampir sama ya. Kita perhatikan label yang ada ya, semakin besar tentunya akan menunjukkan kecepatan lebih tinggi ya. DDR2, DDR3 dan seterusnya itu akan menambah kecepatan juga. Ya, nah ini ada gunungan ya, gunungan pas di tinggi dan pas di low di sini. Low-nya ini adalah terjadi transfer data pas di sisi tingginya atau besarnya ya. Kemudian di bawah ini lihat ya pas. Nah ini ya, ini high-nya dan ini low-nya. Ini transfer data terjadi di mana? Oke, penulisan label ini penting juga ya. Di dalam RAM itu ada tertulis label, misalnya di situ ada seperti ini ya, DDR3 133 ini menunjukkan kecepatannya juga ya, dan jenis RAM-nya adalah DDR ya. Nah, kemudian pengertian kecepatan RAM di sini adalah bagaimana informasi itu diakses oleh komputer dengan kecepatan maksimum ya. Nah, pada manual motherboard itu biasanya disebutkan spesifikasi frekuensi atau FSB daripada slot RAM-nya ya, berapa, apakah 133 dan sebagainya seperti tadi ya. Nah, sehubungan dengan hal di atas, jika menghendaki sebuah sistem komputer yang stabil, maka tidak cukup hanya berpedoman kepada merek RAM ya, RAM-nya terkenal gitu lebih cepat bukan ya. Tapi kita harus juga melihat setting RAM-nya ya. Nah, ini contoh RAM ya dengan merek tertentu ya. Kemudian pedoman memilih RAM yang tepat di sini juga perlu kita perhatikan ya. Di samping tadi jenis dan kecepatannya, itu penting juga kita diperhatikan. Memang ini terkesan agak rumit ya, kita harus paham sedikit, terutama untuk mahasiswa yang kuliah di informatika ini harus tahu ya. Ya paling tidak tahu bagaimana di mana posisi RAM-nya, bagaimana misalnya kalau sedikit terjadi RAM-nya agak kendor dan sebagainya bisa kita kencangkan. Ya. Baik, saya kira itu untuk penjelasan singkat yang kedua dari materi keempat ini. Jangan lupa setelah ini silahkan menjawab kuisnya, dan kuis itu dinyatakan lulus apabila Anda sudah mencapai skor 80 ke atas ya. Kalau belum, diulangi lagi, dan maksimal mengulangi kuisnya hanya 2 kali ya. Jadi 3 kali mengerjakan ya, dari pengerjaan pertama, yang pertama, kemudian diulangi itu. Usahakan mencapai skor 80 ya. Saya belum mensyaratkan skor lulus itu untuk materi berikutnya. Nanti semakin ke belakang akan saya sarankan demikian. Baik, demikian rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih, selamat mengerjakan kuisnya ya.